Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrianto, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan D4 TC Alih Kredit. Akan mencoba menjelaskan terkait bahasan kita, yaitu medan elektromagnetik. Ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian tengah semester 1. Oke, dalam bab ini kita akan membahas masalah analisis vektor, yang mana dalam analisis vektor itu ada dua, yaitu skalar dan vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Notasinya ditulis dengan huruf tebal atau ditulis tangan dengan anak panah sebagai simbol besaran. Selanjutnya skalar. Skalar yaitu besaran yang memiliki nilai positif atau negatif. Ditulis dengan tulisan cetak miring, atau jika ditulis dengan tangan ditulis seperti huruf biasa. Aljabar vektor. Dalam aljabar vektor ini ada mengenal penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian atau pembagian vektor. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Mengikuti aturan besaran jenjang seperti gambar yang kita lihat ini, dengan mengikuti hukum komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B atau B tambah A. Serta juga memenuhi hukum asosiatif. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A dalam kurung B ditambah B ditambah C. Dalam penjumlahan vektor-vektor 3 dimensi dilakukan dengan cara mengorek komponen pembentuknya, lalu menjumlahkan komponen yang bersesuaian. Selanjutnya yaitu pengurangan. Dalam pengurangan vektor ini, tanda negatif pada vektor B menunjukkan bahwa vektor B telah dibalik arahnya, lalu dijumlahkan dengan vektor A. Seperti rumus berikut. A kurang B sama dengan A tambah min B. Lalu perkalian vektor dengan skalar. Untuk perkalian vektor ini namanya hukum asosiatif dan distributif. Apabila skalar bernilai positif, maka perkalian berubah magnitudo vektor. Dan apabila bernilai negatif, maka magnitudo dan arah vektor akan berubah. Di mana dapat dijabarkan dalam rumus sebagai berikut. R tambah S dikali A tambah B sama dengan R kali A tambah B dalam kurung tambah SA tambah B dalam kurung sama dengan RA tambah RW tambah SA ditambah SB. Selanjutnya sistem koordinat persegi. Dalam sistem koordinat persegi ini kita dapat mengibaratkan atau membuat tampilan vektor dalam bentuk kubus seperti gambar ini dengan cara satu, yaitu terdapat 3 buah sumbu yang saling tegak lurus satu sama lain, yaitu X, Y, dan Z. Lokasi sebuah titik dapat dijabarkan dengan menggunakan koordinat X, Y, dan Z. Apabila diketahui sebuah titik P dengan koordinat X, Y, Z, digeser hingga berada di titik P. Aksen di sini. Awalnya titik P-nya berada di bawah. Dengan koordinat X tambah dx, Y tambah dy, Z tambah dz dapat membentuk sebuah balok dengan bidang-bidang titik tersebut. Ini baloknya. Dimana untuk melakukan pencarian volume, kita bisa menggunakan rumus dx, dy, dz. Luas permukaan diberi simbol ds sebesar dx, dy, dy, dz, dx, dz. Itu untuk mencari luas permukaan. Jarak antara titik P dengan titik P aksen merupakan diagonal ruangnya yang dengan jarak dl dengan panjang akar dari dx kuadrat kan
akarnya dy dikuadratkan dikali dz dikuadratkan. Itu akan dapat hasil nanti antara titik P dan P aksen. Selanjutnya kita bahas tentang komponen vektor dan vektor satuan. Komponen vektor atau vektor komponen merupakan jumlah ketiga vektor komponen sama dengan vektornya, yaitu R sama dengan X, arah X ditambah Y ditambah Z. Dengan menjadikan skalar komponen sebagai magnitudo dari vektor komponen, maka dapat ditulis sebuah vektor F sama dengan Fx Ax ditambah Fx Fy Ay dan ditambah Fz Az. Lalu yang kedua, vektor satuan. Jadi kan vektor komponen, sekarang kita vektor satuan merupakan vektor yang memiliki magnitudo sebesar 1 dan arah sama dengan sumbu koordinat yang terkait. Dalam koordinat persegi vektor, vektornya satuannya yaitu Ax, Ay, dan Az yang arahnya sama dengan sumbu X, Y, dan Z. Misalkan terdapat titik P, poin 1, 2, 3, maka dapat dituliskan RP sama dengan AX ditambah 2 AY ditambah 3 AZ. Selanjutnya kita bahas tentang magnitudo vektor atau panjang vektor. Untuk sembarang vektor B yang ditulis dengan B sama dengan BX AX tambah BY AY tambah BZ AZ. Maka magnitudo vektor B adalah, ini merupakan simbol magnitudo B dan rumusnya itu akar dari B kuadrat X tambah B kuadrat Y ditambah B kuadrat Z. Dan vektor satuan yaitu A, B kecil sama dengan B dibagi akar dari magnitudo tadi. Kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya kita bahas tentang medan vektor. Medan vektor merupakan vektor yang berubah fungsi. Apabila direpresentasikan vektor bersisi sebagai R, maka medan vektor G dapat dinyatakan dalam notasi fungsinya. G dalam R. Selanjutnya hasil kali titik. Dalam hasil kali titik ini merupakan perkalian titik dua vektor yang menghasilkan nilai skalar dengan rumus A poin B A kali poin B sama dengan magnitudo A dikali magnitudo B cos theta A B. Perkalian titik juga mempunyai kumulatif, yaitu A poin B sama dengan B poin A. Untuk vektor A sama dengan AX AX ditambah AY AY ditambah AZ AZ, dan vektor B AX ditambah BY AY ditambah BZ AZ seperti yang tertampil dalam slide ini. Maka hasil perkaliannya akan terdapat 9 siklus skalar yang melibatkan dua vektor satu dasar, yaitu A poin AY sama dengan AY poin AX sama dengan AX poin AZ sama dengan AZ poin AX sama dengan AY poin AZ sama dengan AZ poin AY sama dengan 0. Ini sudah ketentuannya. Jadi kita mempedoman ini saja untuk mengajarkan soal-soal lanjutan. Untuk dua buah vektor satuan yang berbeda memiliki sudut apit sebesar 90 derajat. Maka dengan demikian hasilnya adalah A poin B sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Selanjutnya kita bahas tentang hasil kali silang. Hasil kali silang atau hasil vektor merupakan hasil kali silang dua vektor yang menghasilkan sebuah vektor dengan rumus A kali silang B sama dengan AN magnitudo A dikali magnitudo B sin theta AB.
Untuk perkalian silang vektor satuannya yang berbeda. AX dikali silang AY sama dengan AZ. AY dikali silang AZ sama dengan AX. Sebaliknya AZ dikali silang AX sama dengan AY. Untuk vektor satuan yang sama seperti sudut apit berinal, di mana nilai sin 0 derajat adalah 0. Sehingga hasil perkalian silang dua vektor dapat disederhanakan menjadi A kali silang B sama dengan dalam kurung AY BZ dikurang AZ BY dikali AX ditambah AZ BX dikurang AX BZ dalam kurung dikali AY ditambah AX BY dikurang AY BX dalam kurung dikali AZ. Atau lebih mudahnya lagi ditulis seperti berikut. A kali silang B, di mana AX, AY, dan AZ itu dikali silangkan dengan ke bawahnya. Jadi AX dikali AY, AX dikali BY, AY dikali AX, dan seterusnya. Sistem koordinat tabung adalah terdiri dari jari-jari tabung atau diameter tabung atau Tesla dan tinggi tabung Z. Ini merupakan simbol-simbolnya. Vektor satuan dalam koordinat tabung A jari-jari tabung, A diameter tabung, A tinggi tabung. Jika memperbesar nilai masing-masingnya yaitu sebesar D jari-jari, B diameter, dan D tinggi, maka diperoleh elemen volume yang dalam koordinat tabung yang mendekati bentuk elemen volume koordinat persegi dengan panjang rusuh-rusuhnya sebagai berikut. D jari-jari, jari-jari D diameter, dan D tinggi tabung. Begitu juga dengan luas per daerah permukaan dengan rumus kondisi seperti berikut. Rho dt Tesla, d rho dz, dan jari-jari tabung D diameter dan tinggi. Begitu juga dengan elemen volume. Transformasi dari koordinat tabung ke koordinat persegi, di mana X sama dengan rho cos Tesla, Y sama dengan rho sin Tesla, Z sama dengan Z. Di sini kita dapat lihat di mana transformasinya itu yang awalnya berupa persegi, ini merupakan tinggi, ini alas, dan ini diameter tengah. Ketika kita transformasikan akan membentuk satu setengah tabung dengan sudutnya yaitu Tesla. Ini merupakan tinggi tabung Z, dan ini diameter tabung.
Sebaliknya yaitu transformasi dari koordinat persegi ke koordinat tabung dengan rumus yaitu rho sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat, di mana rho besar sama dari 0 dan theta sama dengan tan min 1 tangen min 1 dikali y dibagi x. Z sama tetap, tak ada perubahan. Itu sebaliknya. Dalam melakukan transformasi koordinat dilakukan dengan mengambil hasil kali titik antara vektor yang bersangkutan dengan vektor satuan yang menuju ke arah yang diinginkan dengan rumus rho sama dengan A poin A kecil rho. Begitu juga dengan diameter A theta sama dengan A dikali poin atau kali titik A theta. Untuk mempermudah pekerjaan dapat menggunakan tabel berikut. Jika yang mau dicari adalah A rho dan yang kita dengan AY, kita ambil rumus sin theta. Ataupun sebaliknya, jika A theta digandeng dengan AX, kita mainin sin theta. Ini ketetapan yang bisa kita pedomani untuk mengerjakan soal. Selanjutnya sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola terdiri dari jari-jari bola atau R, sudut antara sumbu Z dan jari-jari bola theta, dan sudut antara sumbu X dengan proyeksi jari-jari Tesla. Apabila koordinat R, theta, dan Tesla diperbesar sejauh dr, d theta, dan d Tesla, maka diperoleh panjang rusuk sebagai berikut: R sin theta, d Tesla, R d theta, dan dr. Begitu juga luas permukaan seperti yang tadi. Elemen volume begitu juga R kuadrat sin theta dr d Tesla d theta dikali d Tesla. Transformasi dari koordinat bola ke koordinat persegi dengan menggunakan rumus yaitu X sama dengan R sin theta cos Tesla, Y sama dengan R sin theta sin Tesla, dan Z sama dengan R cos theta. Sebaliknya, transformasi dari koordinat persegi ke koordinat bola adalah R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, di mana R harus besar sama dari 0. Selanjutnya theta cos min 1 dikali Z bagi akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, di mana theta ini harus besar sama ada 1 dan kita sama ada 180 derajat. Begitu selanjutnya. Untuk Tesla sama dengan tangen min 1 Y dikurang X. Dalam melakukan transformasi koordinat dilakukan dengan mengambil hasil kali titik antara vektor yang bersangkutan dengan vektor satuan yang menuju ke arah yang diinginkan. Rumus yang kita gunakan yaitu AZ poin AR sama dengan cos theta, AZ poin theta A theta sama dengan min sin theta, AZ poin A Tesla sama dengan 0. Dan untuk mempermudah pekerjaan dapat menggunakan tabel berikut. AZ poin AR kali cos theta sama dengan yang di atas. Bahkan AZ dikali A theta sama dengan min sin begitu seterusnya. Jika AY poin AR kita ambil dengan rumus ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu hukum Coulomb dan intensitas medan listrik. Yang pertama yaitu hukum eksperimental Coulomb.
Kolom menyatakan bahwa gaya yang terdapat di antara dua objek yang sangat kecil berada dalam ruang hampa dan saling terpisahkan oleh jarak yang relatif besar dibandingkan ukurannya, sebanding dengan muatan pada masing-masing objek, dan dibandingkan terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Atau dapat dituliskan F sama dengan K kolom 1 dikali kolom 2 dibagi R kuadrat, di mana K adalah konstanta yang bernilai 1/4 pi eksponen 0, dan eksponen 0 merupakan permitivitas ruang hampa yang bernilai. Simbol E ini bisa juga disebut dengan permitivitas. Kalau 0 itu merupakan ruangan hampa yang jika bernilai permitivitas 0 sama dengan 8,854 kali 10 pangkat 12 sama dengan 1/36 pi dikali 10 pangkat 9 F per M. Sehingga kolom dapat ditulis dengan persamaan F sama dengan gaya kolom sama dengan kolom 1 dikali kolom 2 4 pi epsilon 0 kali R dikuadratkan. Bila vektor R1 menunjukkan lokasi muatan Q1 dan R2 adalah lokasi muatan Q2, maka vektor R12 sama dengan R2 dikurang R1 mempresentasikan garis lurus berarah yang menghubungkan Q1 ke Q2. Vektor F adalah gaya yang bekerja pada muatan Q, dan kedua muatan memiliki tanda yang sama, sehingga persamaan kolomnya F2 sama dengan Q1 Q2 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali R2 sampai 12 dikali A12, dengan A12 adalah vektor satuan dari arah R12. Gaya yang dinyatakan oleh kolom ini bersifat timbal balik karena masing-masing dari kedua massa bermuatan terkena gaya dengan magnitudo yang sama namun berlawanan arah, sehingga persamaannya menjadi F1 sama dengan min F2 sama dengan Q1 Q2 dibagi 4 pi epsilon 0 R2 sampai 12 dikali A21 sama dengan min kolom 1 dikali kolom 2 dibagi 4 pi epsilon 0 R2 sampai 12 kali A12. Ini merupakan gambar yang bisa kita abadikan, ibaratkan, di mana rumus ini berhubungan dengan arah R, di mana R12 sama dengan R2 dikurang R1. R2 dikurang R1. Ini merupakan kolom 1, ini kolom 2, menghasilkan F2. Kalau sebaliknya menjadi min. Begitu ibaratannya. Apabila diamati sebuah muatan Q1 yang diam dalam suatu titik dan menggerakkan sebuah muatan lain secara perlahan-lahan mengelilinginya, maka dapat diketahui bahwa setiap titik di sekitar Q1 ada gaya yang bekerja dalam muatan kedua. Atau kolom T sama dengan muatan G. Hal ini menandakan adanya medan gaya di ruangan sekitar kolom 1. Gaya yang bekerja pada muatan uji yaitu sebesar Ft sama dengan Q1 Q dibagi 4 pi epsilon 0 R2 sampai Lt dikali ALT. Dengan menuliskan gaya tersebut sebagai gaya yang dikerahkan pada setiap muatan listrik sebesar satu satuan, maka diperoleh persamaan yaitu berikut. Ft dibagi Kt sama dengan Q1 dibagi 4 pi epsilon 0 R2 sampai 12 dikali ALT, di mana E sama dengan Ft dibagi kolom T. Maka intensitas medan listrik
memenuhi persamaan listrik sama dengan kolom dibagi 4pi epsilon 0 dikali R2 kuadrat kali AR, dengan R adalah magnitudo dari vektor R yang memposisikan jarak dari titik Q ke titik yang tidak diketahui E-nya. Contohnya sebagai berikut dapat kita lihat pada gambar. R sama dengan R kurang R2. Ini dikurangi ini. Mendapatkan nilai R besar. Di mana kolom 1 berada pada poin X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat. Akan menghasilkan intensitas ke arah E. Untuk sebuah muatan Q di titik X, Y, dan Z dengan vektor E aksen sama dengan X aksen AX ditambah Y aksen AX dan tambah Z aksen AZ, dan muatan di titik P sama dengan X, Y, Z. Dapat ditentukan intensitas medan listriknya. R aksen sama dengan X AX ditambah Y AX dan tambah Z AZ. Dengan menyatakan R sebagai R kurang R aksen, maka kita dapat rumuskan sebagai berikut. E dikali R sama dengan kolom dibagi 4pi epsilon 0 di dalam kondisi R dikurang R aksen dikuadratkan. Begitu juga dengan kaliannya, yaitu dikali R dikurang R kuadrat dibagi R dikurang R kuadrat dalam kondisi kurung sama dengan Q dalam kurung R dikurang R aksen dibagi 4pi epsilon 0 magnitudo R dikurang R aksen 3. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang medan listrik oleh distribusi muatan volume yang kontinu. Kerapatan muatan volume dinotasikan dengan rho V atau dibaca kerapatan volume. Sejumlah kecil muatan segitiga kolom. Segitiga kolom ini berarti jumlah muatan kecilnya yang berada di dalam volume kecil V dapat dihitung dengan rumus segitiga kolom muatan kecil kolom sama dengan muatan volume kerapatan dikali volume ukuran kecil yang ada di dalam kerapatan. Dengan menerapkan prosedur pengambilan limit, maka muatan volume kerapatan sama dengan limit volume ukuran kecilnya, jumlah volume sampai nilai 0 dikali jumlah kolom muatan dibagi jumlah volume yang terkecil dalam satuan. Muatan total di dalam satu volume hingga dapat dihitung dengan mengintegrasikan kerapatan muatan untuk seluruh volume tersebut dengan rumus yaitu kolom sama dengan integral volume dikali kerapatan muatan volume dikali dV. dV ini mengindikasikan integrasi untuk seluruh volume, sehingga integral lipat 3 harus diselesaikan. Selanjutnya, medan listrik oleh sebuah muatan garis. Muatan garis memiliki kerapatan sebesar rho L. Hal yang harus diperhatikan adalah satu, terhadap koordinat mana medan vektor tidak berubah, arah amplitudo ataupun magnitudonya. Kedua, komponen-komponen medan mana saja yang tidak muncul. Apabila sebuah muatan garis membentang sepanjang sumbu Z dari titik tak hingga tak hingga dalam sistem koordinat silinder dan dengan mempertahankan posisi
theta dan z konstan, namun berpindah-pindah pada koordinat rho, maka akan didapatkan bahwa medan akan melemah seiring dengan ditambahnya nilai rho. Dapat disimpulkan bahwa medan yang ditimbulkan muatan hanya berubah terhadap koordinat rho dan memiliki komponen energi rho. Komponen energi rho sama dengan rho L, yang mana tadi rho L adalah muatan garis yang memiliki kerapatan, dibagi 2pi eksponen 0 rho. Selanjutnya, muatan listrik oleh sebuah muatan lempeng. Muatan berbentuk sebuah lempengan yang luas yang tidak berhingga dengan kerapatan seragam ρs. Sebuah muatan lempeng pada bidang koordinat YZ, maka medan yang akan dihasilkan tidak akan berubah pada arah Y dan Z, sehingga medan hanya akan memiliki komponen X. Jika permukaan berhingga dibagi menjadi titik tapi muatannya memiliki lebar diferensial bahkan sangat kecil hingga mendekati 0, dengan kerapatan muatan garis rho L sama dengan rho S dy akan, dan jarak keseimbangan titik P di sumbu X adalah R, maka besarnya medan disebabkan oleh muatan lempeng E sama dengan rho S dibagi 2 ekuivalen 0. Selanjutnya, garis-garis gaya dan sketsa medan. Arah dari medan E digambarkan dengan garis-garis kontinu yang keluar dari muatan. Muatannya ini, muatan pusatnya ialah medan E. Posisi garis yang simetris sehingga muatan mengindikasikan simetri poros. Panah di ujung garis mengindikasikan arah. Panah di ujung garis ini mengindikasikan arah. Selanjutnya, kerapatan flux listrik. Jika terdapat sepasang bola logam, kita ambil contoh, jika terdapat sepasang bola logam konsentris di mana bola bagian luar terdiri dari 2 lempeng setengah bola yang dapat disatukan, dan terdapat daya elektrik di antara kedua bola tersebut. Di samping, bola logam bermuatan bahan isolator atau dielectrum yang menghasilkan elektron. Flux listrik merupakan perpindahan muatan dari muatan logam bola ke dalam muatan bola luar. Dan perpindahan ini tidak dipengaruhi oleh jenis medium yang harus dilewati. Flux listrik sebanding dengan nilai muatan logam bagian dalam atau kulum. Flux listrik sama dengan kulum. Bola dalam memiliki jari-jari A dan bola memiliki jari-jari B dengan muatan masing-masing bola secara urutan adalah kolum dan min kolum. Ini yang kolum, ini yang min kolum. Ini yang kolum tadi adalah sebanding dengan flux listriknya. Di permukaan bola bagian dalam memiliki luar permukaan 4πa kuadrat dengan kerapatan flux sama dengan flux dibagi 4πa kuadrat atau kolum dibagi 4πa kuadrat. Kerapatan flux memiliki atau disimbolkan dengan D memiliki satuan kolum per meter kuadrat. Merupakan sebuah medan vektor yang diklarifikasikan sebagai medan vektor atau kerapatan flux. Arah medan D pada sebuah titik di dalam ruang sama dengan arah garis flux yang melewati titik tersebut. Dan magnitudonya adalah jumlah garis flux yang menembus sebuah permukaan normal terhadap garis flux dibagi dengan luas permukaan itu. Sehingga kerapatan flux di mana R sama dengan A sama dengan atau adalah kolum dibagi 4πa kuadrat dikali A R untuk bagian bola dalam. Dan selanjutnya di B, kerapatan flux di mana R sama dengan B, maka hasilnya adalah Q atau kolom dibagi 4pi B kuadrat A. Ini untuk bola luar. Selanjutnya hubungan medan listrik E dengan kerapatan flux adalah 1 D sama dengan kolom per 4pi R per A
Lalu D sama dengan integral volume P V D V dibagi 4 Pi R kuadrat AR. Hasilnya itu D sama dengan 9 E. Hasil percobaan Faraday mengatakan jumlah fluid listrik yang melewati atau menembus sebuah permukaan bola kayal yang berada di ruang antar dua bola yang terkonsentris sama dengan muatan lokal yang terkurung dalam permukaan tersebut. Jika bola tersebut digantikan dengan kaleng sarden yang tertutup semua, maka muatan kolom pada kunci kuningan akan menghasilkan fluid listrik atau fluid listrik tadi sama dengan kolom. Risk dan menginduksi muatan min di kolom dalam permukaan kaleng tersebut. Percobaan tersebut menghantarkan pada Gauss, yaitu jumlah fluid listrik yang menembus keluar dari sumber permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terhubung di dalam atau dilingkupi oleh permukaan tersebut. Jika terdapat awan muatan yang dilindungi oleh sebarang permukaan tertutup dan di dalamnya mengandung muatan total Q, maka total Q kolom fluid listrik akan menembus keluar dari permukaan. Di setiap titik pada permukaan tertutup, vektor kerapatan fluid listrik D akan mengambil nilai D5 atau ds. Elemen parsial dari permukaan tertutup adalah vektor permukaan yang memiliki luas nilai S terkecil berbentuk mendekati bidang datar. Sebuah elemen permukaan parsial atau tadi S delta S di sembarang titik dan diasumsikan bahwa titik itu ds membentuk satu sudut theta terhadap A. Flux yang menembus keluar dari nilai S nilai terkecil adalah hasil kali antara komponen normal ds dan komponen normal S. Jumlah nilai flux kecil ini adalah flux yang menembus AS sama dengan ds normal dikali elemen S sama dengan ds cos theta ds sama dengan jumlah nilai S kecil. Flux total menembus seluruh permukaan tertutup dapat dihitung dengan rumus, yaitu flux sama dengan integral D flux sama dengan integral permukaan tertutup ds dikali ds. ds mempresentasikan integral lipat 2 dari koordinat dx dy rho d theta d rho atau r kuadrat sin theta d theta d Tesla. Secara matematis hukum Gauss dapat ditulis flux sama dengan integral S ds dikali titik ds, di mana ds adalah muatan terkurung atau sama dengan kolom. Jika muatan berupa muatan listrik, maka nilai kolom adalah sum of kolom n, jumlah seluruhnya berdasarkan nilai n. Jika muatan berupa garis, maka kolom sama dengan integral rho L dl. Selanjutnya berupa permukaan, maka kolom sama dengan integral S rho S ds. Dan tidak harus permukaan tertutup. Itu kuncinya. Jika berupa distribusi muatan volume, maka kolom sama dengan integral volume rho V dV. Sebenarnya hukum Gauss dapat dituliskan dalam distribusi muatan sebagai berikut. Dan integral S ds dikali ds sama dengan integral volume kali nilai volume kecil dikali dV. Selanjutnya aplikasi Hekka-Gauss
dengan beberapa distribusi muatan simetris. Hukum Gauss dapat diselesaikan jika muatan tak diketahui memenuhi kriteria. 1. ds memiliki arah normal atau merupakan garis tangan setiap titik pada permukaan tertutup, sehingga secara berurutan ds memiliki nilai ds atau 0 pada bagian tertutup di mana tidak bisa bernilai 0. ds-nya sebagai nilai konstan. Sebuah muatan listrik kolom di pusat sistem koordinasi bola sepanjang jari R, ds akan normal di setiap permukaan ini. ds memiliki nilai yang sama untuk lima titik pada permukaan, maka D sama dengan kolom per 4pi R kuadrat dikali AR, atau jumlah energi sama dengan kolom per 4pi kali E0R kuadrat. Dalam konteks kerapatan muatan ρL, muatan total untuk kurung di dalam permukaan silinder yaitu kurung sama dengan ρL dikali L, atau D rho sama dengan PL dibagi 2pi P. Dan terakhir yaitu E rho sama dengan rho L dibagi 2pi epsilon 0 rho. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat permukaan Gauss dilakukan dengan memilih permukaan tertutup yang sangat kecil sedemikian rupa sehingga dia akan mengikuti konstan seluruh permukaan tersebut. Sembarang titik P dalam koordinat persegi, nilai D di titik P dapat dilihat sebagai komponen koordinat persegi. D0 sama dengan D0 AX tambah AY ditambah D0 ZA Z. Dapat dipilih sebuah balok persegi kecil sehingga permukaan tertutup yang digunakan pasti memiliki panjang X dan Y dan Z dalam bentuk satuan terkecilnya. Untuk permukaan balok, integrasi dipecah menjadi 6 bagian. Integral S kali D sama dengan ds. Integral muka tambah belakang tambah kiri tambah kanan tambah atas tambah bawah. Ini kita akan membahas tentang elemen volume diferensial. Sisi muka balok berjarak jumlah nilai minimal X bagi 2 dari P, sehingga dx muka sama dengan dx0 ditambah jumlah nilai X bagi 2 dikali laju perubahan X terhadap variabel X sama dengan dx0 ditambah jumlah nilai X bagi 2 dikali elemen volume diferensial X dibagi elemen X. Maka integral muka sama adalah nilainya adalah dx0 ditambah jumlah nilai X bagi 2 dikali elemen delta X diferensial X dibagi elemen X dikali jumlah nilai Y dikali jumlah nilai terkecil Z. Untuk belakang kebalikannya yaitu dijadikan min, sehingga integral muka dan integral belakang adalah elemen volume nilai dx diferensial X dibagi elemen X dikali jumlah nilai X terkecil dikali jumlah nilai terkecil Y dikali jumlah nilai terkecil Z, ataupun integral kanan ditambah integral kiri sama dengan elemen D diferensial Y dibagi diferensial Y dikali jumlah nilai X, Y dan jumlah terkecil nilai Z, ataupun atas dan bawah, itu dirubah yang tadinya Y menjadi Z.
sehingga dapat disatukan menjadi 2 elemen dx dibagi de elemen x ditambah elemen diferensial y dibagi elemen y ditambah 2 elemen diferensial z dibagi elemen z dikali semuanya jumlah nilai terkecil x, y, dan z. Selanjutnya kita bahas divergensi. Dengan cara menciutkan elemen volume nilai terkecil dari volume hingga mendekati 0, maka elemen diferensial x dibagi elemen x ditambah elemen diferensial y dibagi elemen y ditambah elemen diferensial z bagi elemen z sama dengan atau setara dengan limit jumlah nilai v sampai maksimal 0 dikali divergensi S dikali D dikali ds dibagi jumlah nilai V atau sama dengan limit jumlah terkecil V sampai 0 dikali kolom per jumlah nilai terkecil kolom. Begitupun turunannya akan nanti merubah menjadi rho V sama dengan elemen diferensial x dibagi elemen x ditambah elemen diferensial y dibagi diferensial y ditambah elemen diferensial z dibagi diferensial elemen z. Bahkan untuk sistem koordinat juga bisa dipersamakan, yaitu persegi, silinder, atau bola, sesuai rumus yang telah diturunkan tadi. Kita tampilkan pada slide ini. Selanjutnya persamaan pertama Maxwell. Persamaan pertama Maxwell menyatakan bahwa jumlah volume listrik per satuan volume yang meninggalkan sebuah elemen volume berukuran sangat kecil adalah sama dengan kerapatan muatan di dalam volume tersebut. Dapat dituliskan diferensial D sama dengan kerapatan muatan volume. Selanjutnya pembahasan kita terkait operator vektor atau lambangnya segitiga terbalik dan teorema divergensi. Operator vektor didefinisikan sebagai operator vektor. Operator del sama dengan elemen dibagi elemen x dikali ax ditambah elemen dibagi elemen y dikali ay ditambah elemen dibagi elemen z dikali az, sehingga operator del dikali d atau divergensi sama dengan gabungan dari keduanya, yaitu elemen dibagi elemen x dikali ax, elemen ditambah elemen dibagi elemen y dikali ay ditambah elemen dibagi elemen z dikali az dikalikan titik dengan nilai divergensi, yaitu dx ax tambah divergensi ay ditambah dz az. Persamaan berikut kita kenal dengan divergensi vektor D, div D, oleh di dalam lambangnya. Sama dengan divergensi atau operator del dikali D sama dengan nilai elemen dx dibagi elemen x ditambah elemen dy dibagi elemen y ditambah elemen dz dibagi z elemen z. Selanjutnya kita bahas tentang energi dan potensial listrik di bab 4. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu energi terpakai untuk memindahkan muatan titik dalam medan listrik. Jika kita mencoba menggerakkan muatan uji melawan medan listrik, maka kita harus memberikan gaya yang sama besar namun berlawanan arah dengan gaya yang dikerahkan medan listrik. Hal tersebut mengharuskan kita mengeluarkan jumlah energi atau kerja
Jika pekerjaan muatan energi sama dengan arah medan, maka energi yang dilakukan bernilai negatif. Misalkan kita hendak memindahkan muatan Q sejauh dl di dalam medan listrik E, maka gaya yang ditemukan pada medan tersebut yaitu gaya yang diberikan harus sama besar, namun berlawanan dengan arah dengan gaya dari medan listrik sebesar FEL dikali FAL sama dengan kolom energi dikali AL. Dengan AL adalah vektor satuan pada arah DL. F diberikan sama dengan min kolom E dikali AL. Selanjutnya, energi yang dikeluarkan merupakan hasil gaya yang diberikan dengan jarak perpindahan. Kerja diferensial untuk memindahkan muatan Q melawan gaya medan listrik adalah dW sama dengan min kolom E dikali dl kali poin dl. Jumlah energi yang terpakai untuk memindahkan sebuah muatan kolom sejauh suatu jarak mereka dapat ditentukan dengan mengintegrasikan persamaan di atas menjadi W sama dengan min Q integral akhir T sampai awal dikali energi dikali dl. Tanda negatif pada persamaan mengindikasikan bahwa energi ini dipakai untuk melakukan kerja yang dilakukan oleh medan listrik. Selanjutnya, integral garis. Integral garis merupakan integral yang melibatkan perkalian titik sebuah medan vektor dengan sebuah vektor jarak diferensial. Atau dalam simbol bisa dikatakan sebagai berikut. W sama dengan min kolom diintegralkan nilai akhir dan awal dikali energi dikali dl. Pada persamaan tersebut, E adalah medan vektor dan dl adalah vektor jarak diferensial. Tanpa analisis vektor, persamaan tersebut dapat ditulis menjadi integral ini meminta kita untuk memilih sebuah jalur, memecah jalur tersebut menjadi segmen-segmen kecil yang sangat banyak, mengalihkan komponen medan yang searah tiap-tiap segmen dengan jarak segmennya dan menyeimbangkan semua hasil perkalian. Jika dipilih sebuah jalur dari titik B ke titik A dengan medan listrik beragam digunakan untuk menyederhanakan persamaan ini, maka misalnya energi yang dibutuhkan yaitu W sama dengan min kolom E diintegralkan A sampai B sampai A dikali dl. Nilai dl untuk masing-masing koordinat yaitu dl sama dengan persegi ini adalah dx dikali ax ditambah d dikali ay ditambah dz dikali az. Sementara silinder d rho a rho ditambah d rho d theta dikali a theta tambah dz az. Sementara untuk bola yaitu dr ar ditambah r di rd delta a delta ditambah r sin theta di delta a delta. Selanjutnya, definisi beda potensial dan potensial. Beda potensial definisikan sebagai kerja yang dilakukan oleh sumber eksternal dalam memindahkan sebuah muatan satu positif dari ke suatu titik yang lainnya dalam medan listrik. Dapat dituliskan dengan persamaan. Beda potensial sama dengan P sama dengan min integral awal sampai akhir dikali E dl. Volume AB merupakan beda potensial antara titik A dan titik B dan diinterpretasikan sebagai kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan suatu dari B titik mula ke titik akhir dengan satuan volt. Dengan rumusnya yaitu VAB sama dengan integral A B ke A dikali energi dl. Potensial atau potensial mutlak dapat ditentukan dengan mengetahui jumlah beda potensial antara setiap titik yang dijumpai dengan jumlah sebuah titik diferensi yang dianggap memiliki potensial mutlak 0. Jika potensial mutlak di titik A adalah VA dan potensial mutlak di titik B, maka nilainya adalah VAB sama dengan VA dikurang VB.
di mana VA dan VB merujuk sebuah titik referensi nol sama. Beda potensial antara dua buah titik manapun di dalam medan hanya ditentukan oleh jarak masing-masing titik tersebut ke muatan sumber dan tidak tergantung pada lintasan dan jalur yang ditempuh untuk memindahkan muatan uji dari listrik ke titik lainnya. Untuk potensial di sembarang titik yang berjarak R dari sebuah titik muatan di pusat koordinat dapat ditentukan dengan V sama dengan Q dibagi 4pi E0R. Kesamaan atas merepresentasikan medan potensial di sekitar sebuah muatan listrik. Medan potensial adalah medan skalar yang tidak memiliki atas pun. Yang terakhir yaitu medan potensial sebuah sistem muatan yang sifatnya konservatif medan. Medan potensial yang dihasilkan oleh konfigurasi sebuah muatan juga merupakan medan yang tidak bergantung pada jalur pindah muatan uji. Potensial yang dihasilkan oleh dua buah muatan atau lebih adalah sebuah fungsi yang bergantung pada jaraknya dengan rumus V dikali R adalah sama dengan kolom 1 dibagi 4pi elemen 0 dikali magnitudo R dikurang R1. Jika sistem muatan titik diganti dengan elemen parsial dari suatu distribusi muatan volume, maka potensial yang dihasilkan yaitu V dikali R sama dengan elemen N, di mana M sama dengan 1 dikali kolom M bagi 4pi permitivitas 0 dikali magnitudo R dikurang Rm. Jika distribusi muatan sumber mengambil bentuk kurva dan sebuah bidang permukaan, maka potensial yang dihasilkan secara berturut-turut yaitu dapat terlihat pada rumus yang V dikali R sama dengan integral volume rho V dikali R aksen dikali dV aksen dibagi 4pi permitivitas 0 dikali R magnitudo R dikurang R aksen. Begitupun terhadap S dan L. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.